Kalian tahu nggak apa arti surat Abasa? Iya, bermuka masam. Muka masam itu kayak gimana sih? Cemberut ya. Coba. Mengapa Nabi Muhammad bermuka masam? Karena melihat seseorang yang buta matanya. Tahu nggak siapa nama? SMP Handayani Hiji Banjara. Channel ini dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani. Halo. Bertemu lagi di channel SMP Handayani dalam program Talkfiz, bincang-bincang tahfiz. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Anissa Rahmadina. Dan pada kesempatan ini Ibu ditemani oleh Ananda Bumi Kelana dan juga Ananda Tania Ratifah dari kelas 7B. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat Abasa dan juga akan berbincang-bincang mengenai kisah yang ada di dalamnya. Untuk itu, mari kita mulai bincang-bincang ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lantunan bacaan ayat suci Al-Quran surat Abasa yang akan dibacakan oleh Ananda Bumi dan Ananda Tania. Kepada Ananda Bumi dan Ananda Tania, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakka fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yash'a wa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Kutilal insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yashara summa amatahu fa'akbarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba summa syaqaqna arda syaqqa wa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nahla wa hadaiqa qurba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis shahah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni yawma idin musfirah dhahikatun mustabsirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhatuha qatarah ulaika humul kafaratul fajjar.
Masya Allah, terima kasih kepada Ananda Bumi dan Tania yang sudah membacakan surat Abasa-nya. Nah, sekarang Ibu mau tanya-tanya nih kepada kalian ya mengenai surat Abasa. Nah, sebelum Ibu baca kisah yang melatar belakangi turunnya Quran surat Abasa ini ya. Kalian tahu nggak apa arti surat Abasa? Ia bermuka masam. Iya, bermuka masam. Muka masam itu kayak gimana sih? Cemberut. Cemberut ya. Coba, kalian pernah nggak cemberut? Pernah. Pastinya pernah ya. Mungkin nggak setiap hari, tapi pasti pernah. Kira-kira Tania, apa alasan kamu cemberut? Kalau melihat orang yang gak suka gitu, Biasa. kayak soal hina atau apa gitu, jadi kayak ih gitu. Tapi kayak gimana ya, cemberutnya itu nggak lama gitu, jadi kayak kok gitu ya. Ya, jadi kita merasa nggak suka aja ya gitu ya kehadiran dia. Kalau Bumi alasannya kenapa? Karena mendapatkan nilai pelajarannya kurang memuaskan. Berarti Bumi harus belajar lebih giat lagi ya. Nah, Tania, tadi Tania pernah cemberut karena bertemu orang yang tidak disukai. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang cemberut ke kamu, terus setiap ketemu kamu dia itu menunjukkan wajah nggak suka, gimana sih perasaan kamu? Nggak enak sih, hanya aja ya balasnya paling kenapa sih gitu, aku ada salah apa, terus kalau senyumin aja lagi gitu. Ya, berarti Tania juga nggak boleh cemberut saat ketemu dengan orang lain ya. Harus menunjukkan sikap yang positif, senyumin aja. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang tersebut, ya udah senyumin aja ya, nggak usah cemberut, karena kalau kita di posisi seperti itu pasti nggak enak ya. Nah, lanjut ya. Abasa ini terdiri dari berapa ayat? 42 ayat. Diturunkan di kota mana? Maka Diturunkan di kota Makkah. Berarti disebut surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena Diturunkannya di kota Mekah. sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ia bermuka masam. Tadi kan ya artinya. Ia ini siapa sih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Muhammad bermuka masam? Karena melihat seorang yang buta matanya. Karena melihat seseorang yang buta matanya. Si Tahu ada nggak siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Nah, betul ya, berarti kalian sedikit banyak tahu tentang surat Abasa dan kisah di dalamnya ya. Nah, surat Abasa ini menjelaskan teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada seseorang yang memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa melihat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Di ayat berapakah Nabi ditegur oleh Allah? Ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 16. Nah, baik, Ibu akan menceritakan sedikit kisah surat Abasa ini ya. Dalam Quran surat Abasa ayat 1 sampai 16 menceritakan kisah Nabi Muhammad yang bermuka masam kepada seorang yang buta, tidak dapat melihat, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Allah menegur Nabi Muhammad dengan teguran yang lembut, tidak dengan teguran yang tidak lembut ya, karena di ayat pertama abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Kemudian Nabi Muhammad ini menjalani dakwah, tentunya banyak rintangan yang ia lewati. Lika-liku perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidaklah mulus. Begitu pula para sahabat yang mengikuti perjalanan dakwah Nabi Muhammad merasakan lika-liku perjuangan dakwahnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang berdialog, berdakwah di hadapan para pembesar kaum Quraisy. Di antara yang hadir ini ada 4 orang. Nah, yaitu
Utbah bin Robi'ah, kemudian ada Abu Jahal bin Hisham, ada Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Nah, tujuan Nabi Muhammad berdakwah di hadapan para pembesar Quraisy ini supaya mereka mau masuk Islam, karena mereka ini memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk penduduk Makkah. Di tengah-tengah perbincangan, kemudian muncullah seorang yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum dengan maksud ingin belajar ilmu agama kepada Rasulullah. Namun Rasulullah merasa kehadiran Abdullah bin Umi Maktum ini tidaklah tepat di waktu yang tidak tepat, sehingga Nabi menunjukkan muka yang masam dan berpaling. Padahal tujuan Abdullah bin Umi Maktum baik, ingin belajar agama. Kemudian setelah berdebat dengan para pembesar Quraisy ini, ternyata mereka tidak juga mau masuk Islam, belum mau masuk Islam. Setelah lama berbincang, belum juga mau masuk Islam. Namun setelah cukup lama berdebat, harapan Nabi Muhammad itu sirna. Yang tadinya ingin mereka masuk Islam, ternyata mereka tidak juga mau masuk Islam. Nah, maka turunlah surat Abasa ayat 1-16 ini sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad bahwa lebih penting mendahulukan kepentingan kaumnya, umatnya yang ingin belajar agama Islam dibandingkan kepentingan kaum Quraisy yang belum tentu mau masuk Islam. Ya. Nah, sejak saat itu, setelah Allah menegur Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umi Maktum menjadi lebih baik. Nabi Muhammad tidak marah, tidak kecewa, dan juga tidak ada perasaan negatif apapun, melainkan Nabi Muhammad memuliakan Abdullah bin Umi Maktum dengan menjadikan Abdullah bin Umi Maktum orang kepercayaan beliau saat beliau berperang ke medan perang. Nah, beberapa kali Abdullah bin Umi Maktum menggantikan posisi Rasulullah saat itu. Kemudian selain itu, Abdullah bin Umi Maktum juga menjadi seorang muazin pilihan Rasulullah. Nah, Abdullah bin Umi Maktum wafat pada perang Qadasiyah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ia wafat dalam keadaan memegang bendera Islam yang diamanatkan untuk dijaga. Nah, dari kisah tersebut, kira-kira hikmah apa nih yang bisa kalian petik? Kita itu jangan memandang jelek orang lain, terus harus berpikiran positif. Ya, betul ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kemudian jangan memandang rendah orang lain. Semua manusia itu sama. Bisa jadi orang yang memiliki kekurangan justru lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang sempurna kelihatannya, ya. Kemudian ada lagi, Bumi? Harus bisa menyikapi yang baik pada orang lain saat orang lain itu membutuhkan. Ya, harus menjaga sikap ya tentunya ya. Gak boleh menyakiti orang lain dengan sikap kita. Jangankan dari kata-kata ya, dari gestur tubuh juga bisa saja menyakiti orang lain. Baiklah, untuk episode Talk Biz kali ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kedepannya kita akan mendatangkan siswa-siswi yang lainnya dengan pembahasan surat-surat yang lain juga. Terima kasih kepada Ananda Tania dan juga Bumi yang sudah menemani Ibu di episode kali ini. Jangan lupa Like, komen And subscribe di channel SMP Handayani 1 Banjaran. Aku Lukauli Hada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.